hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ke-76. Pertama, kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan, swapraja dan adat di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. Kedua, jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal 1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum. 2. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluarsa. Pasal ke-77. Kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Pasal ke-78. Pertama, kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa. 1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 tahun. Kedua, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun sesudah 6 tahun. Ketiga, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun. Keempat, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun. Kedua, bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi menjadi 1/3. Pasal ke-79. Tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut. Pertama, mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan. Kedua, mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia. Ketiga, mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558A, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu. Menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut. Pasal ke-80. Pertama, tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluarsa asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum. Kedua, sesudah dihentikan, dimulai tanggang daluarsa baru. Pasal ke-81. Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan prayudisial menunda daluarsa. Pasal ke-82. Pertama, kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum dan dalam waktu yang
ditetapkan olehnya. Kedua, jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat pertama. Ketiga, dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini. Keempat, ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur 16 tahun. Pasal ke-83, kewenangan menjalankan pidana, hapus jika terpidana meninggal dunia. Pasal ke-84, pertama, kewenangan menjalankan pidana, hapus karena daluarsa. Kedua, tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun. Dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana ditambah 1/3. Ketiga, bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Keempat, wewenang menjalankan pidana mati tidak daluarsa. Pasal ke-85, pertama, tenggang daluarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. Kedua, jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah pencabutan mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Ketiga, tenggang daluarsa tertuduh selama penjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum dan juga selama terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan pemidanaan lain. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami, Kantor Hukum SES SOE via INDI Siregar. Jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan. Terima kasih.